Jadi 100 dibagi 3. Ya kira-kira 30. Seperti itu. Gimana Bu, ada pertanyaan? Nah, ini grafiknya. Pak Ustadz, badai naros. Enggak. Bangga Bu. Ini kan mohon pengarang kitabnya itu kan 2 orang ya Pak Ustadz, Jalaluddin Al-Mahalli, Iya. sareng Jalaluddin Asyuyuti. Nah, pembagian juznya itu Pak Ustadz, Jalaluddin Asyuyuti juz berapa sampai juz berapa? Oh ya. Jalaluddin Al-Mahalli juz berapa sampai juz berapa? Oh ya. Pertama, kitab ini dikarang oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dari beliau memulainya dari surat Al-Kahfi. Dari surat Al-Kahfi terus maju surat Al-Kahfi, habis surat Al-Kahfi kan surat apa? Surat Maryam ya kalau nggak salah, atau surat Isra. Isra. Kemudian Maryam ya. Pokoknya terus maju ke depan sampai akhir An-Nas selesai, lalu habis itu maju ke Al-Fatihah. Al-Fatihah, kemudian ke Al-Baqarah. Cuma Al-Baqarah baru sedikit gitu ya. Beliau keburu meninggal. Akhirnya dilanjutkan oleh muridnya, yaitu Imam Jalaluddin As-Suyuti, dimulai dari surat Al-Baqarah. Dimulai dari Alif Lam Mim sampai sebelum surat Al-Kahfi. Sebelum surat Al-Kahfi itu surat apa ya itu? Seperti itu. Gitu Bu. Jadi itu kira-kira ya hampir setengahan lah. Gitu. Hampir setengahan. Oh, mohon jantan dibagi 2-nya Pak Ustadz. Mohon dibagi 2. Pengarangnya berarti 2 orang. Seperti itu. Mohon Pak Ustadz. Mohon. Ada lagi pertanyaan Bu? Ini untuk mengevaluasi aja. Supaya kita pemahamannya tidak salah. Pak Ustadz punten eta nu tadi Malik Yaumidin saur abdi mah arto hartos teh asa sami eta teh Pak Ustadz duk Abdul Patmaca cobi Maliki itu Maliki kalau dipanjangin kalau dipanjangin alifnya dipanjangin alifnya kalau dibaca Maliki Yaumidin ada alifnya. Itu artinya pemilik. Seperti di surat An-Nas ya Ustadz ya itu. Surat An-Nas itu Malikin Nas. Itu tidak pakai alif. Makanya qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia. Malikin Nas, raja manusia. Makanya kalau dibaca Malikin Nas itu salah. Bacanya Malikin Nas. Jadi kalau raja atau penguasa itu bahasa Arabnya Malikun. Malikun. Gitu. Kalau apa sih namanya? Kalau Malikun pakai alif dipanjangin itu artinya pemilik. Jadi Allah itu namun di Fatihah ini ada bacaan atau qiraah yang bacaannya Maliki Yaumiddin. Jadi kalau kita dengar mungkin orang sholat jadi imam, ada yang bacanya Maliki Yaumiddin, itu benar gitu. Memang ada qiraat seperti itu. Tapi juga bisa dibaca Maliki Yaumiddin panjang. Nah, kalau orang yang membaca Maliki Yaumiddin itu artinya penguasa hari pembalasan. Gitu. Atau raja hari pembalasan gitu. Artinya yang menguasai hari pembalasan gitu.
Tapi juga bisa yang baca Maliki, ya, gitu, dipanjangin, itu yang memiliki hari pembalasan. Artinya memiliki segala urusan nanti di hari pembalasan. Bahwa tidak ada pada saat itu yang bisa memutuskan atau yang boleh memutuskan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Semuanya keputusannya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Beda dengan kehidupan dunia ini kan. Allah mengangkat, ya Allah itu kan apa namanya? Yu'izzu man tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Gitu. Biadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allah mengangkat derajat orang-orang yang dikehendakinya atau merendahkan orang-orang yang dikehendakinya. Gitu. Orang yang diangkat misalnya jadi presiden, ya jadi dia punya kekuasaan satu negara gitu. Karena dikuasakan oleh Allah pada hakikatnya di dunia ini. Tapi nanti presiden, gubernur, bupati, bahkan semuanya lah, bahkan RT sekalipun atau di keluarga apa namanya, pemimpin rumah tangga gitu, itu semuanya tidak punya kekuasaan apapun untuk memutuskan. Semua keputusan, semua urusan, keputusannya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Meski nanti ada mekanisme pemberian syafaat, itu pun adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah kan nanti memberikan syafaat, ya, syafaatul uzma kepada umatnya. Kepada umatnya yang memenuhi syarat. Ya, semoga kita semuanya insya Allah memenuhi syarat untuk diberi syafaat oleh Rasulullah SAW di Yaumiddin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan, Bu? Pak Ustadz, jadi kesimpulannya Maliki itu artinya pemilik ya. Jadi pada hakikatnya kedua-duanya itu benar ya Pak Ustadz ya. Betul. Hanya di sini dalam pilihan jawabannya itu karena yang Maliki itu di situ penguasa, makanya disitulah kesalahannya ya. Harusnya kalau yang penguasa itu harusnya Maliki gitu ya Pak Ustadz ya. Betul. Ya, disitulah kesalahannya. Ya kesalahannya di situ saja ya sebetulnya. Iya. Nggak usah terlalu susah buat kita Pak Ustadz. Mulai membiasakan kembali, Bu. Betul, tapi nggak apa-apa Pak Ustadz, ilmu yang luar biasa. Atur dulu Pak Ustadz. Iya. Supaya apa? Supaya kita mulai ini lagi mengaktifasi otak kita untuk berpikir. Betul Pak. Karena kan ada kajian sekarang itu namanya neuroplastisitas gitu ya. Artinya ternyata semakin usia kita bertambah, kan orang berpikir bahwa kemampuan untuk berpikir itu menurun ya. Kebanyakan sebelumnya anggapan orang-orang gitu. Anggapan kita lah mungkin. Padahal sebenarnya tidak. Kemampuan berpikir seseorang itu tergantung sesering apa otak kita digunakan untuk berpikir. Gitu. Jadi otak kita itu nanti akan menyesuaikan. Gitu. Menyesuaikan dengan aktivitas kita, kebiasaan kita. Gitu. Kalau otak kita sering dipakai untuk berpikir, itu tuh jadi ini lagi, jadi ya itu tadi neuroplastisitas itu begitu, jadi menyesuaikan, jadi cepat lagi mikirnya. Menurut kajian seperti itu yang pernah saya baca, pernah saya lihat juga ininya, dan dirasakan juga gitu oleh saya sendiri gitu. Dan ya begitu sih. Jadi ada pertanyaan-pertanyaan jebakan supaya kita berpikir kembali. Ini seperti ujian masuk PNS Pak Ustadz. Gitu. Ya, seperti ini Pak Ustadz. Iya, Masya Allah gitu. Ini mah ujian untuk jadi ustadzah, Bu. Nah itu harus lebih ini lagi ya Pak Ustadz ya. Biar ya kan gini, kalau
santri